Salam Glorious. Tahun ini Tuhan sedang mau membawa kita ke next kemuliaan, ke next level daripada sebuah Glorious yang lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Tetapi itu ditunggu-tunggu Tuhan. Ada sesuatu yang sangat menggetarkan hatinya, yaitu pada waktu kita berani ke next level daripada penyembahan. Pada waktu penyembahan kita terus naik dan terus naik, sampai kita mengenal sebuah penyembahan, sebuah kecapi yang sesungguhnya. Saudara, tahukah hubungan antara Glorious dengan kecapi dan dengan penyembahan? Saudara, kecapi adalah sebuah alat yang dimainkan oleh Daud. Ternyata kecapi ditulis berkali-kali di dalam Alkitab. Dan kecapi terus dan terus sampai di Wahyu. Saya selalu berpikir bahwa kecapi pasti artinya adalah sesuatu alat musik. Ternyata kecapi diambil dari kata kinor. Dan tahukah saudara arti kinor? Kinor artinya pergulatan. Kinor artinya kesakitan. Kinor artinya sebuah masalah. Bagaimana mungkin kecapi artinya sebuah pergulatan? Tapi sebenarnya itulah yang Tuhan mau katakan. Nah, naikkan kecapi, naikkan penyembahan pada waktu engkau ada masalah. Naikkan sebuah lagu cinta pada waktu engkau begitu kesakitan. Kecapi itu selalu ditarik, dan itu menimbulkan sebuah lagu, nada yang sangat indah. Dan setiap kali hidupmu ditarik, apakah itu mengeluarkan sebuah nada yang indah? Di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 15 ayat 2 berkata, dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara, dikatakan apa yang mereka harus lewati? Mereka harus melewati lautan kaca. Saudara, dalam hidup ini, kalau saudara harus berjalan di atas kaca, saudara pasti merasakan gemetar, ngeri, rapuh. Tapi itulah hidup. Kadang-kadang kita harus berjalan pada sesuatu yang mengerikan, yang rapuh. Dan bagaimana kita harus menjaganya dengan sangat hati-hati. Tapi juga dikatakan itu bercampur api. Bayangkan kalau saudara harus melewati lautan api. Seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Meshach, dan Abednego. Saat itu api sudah menyala. Dan semua orang bilang sembah patung itu atau engkau mati. Di saat itulah Sadrak, Meshach, dan Abednego berkata, kalau Tuhan mau menolong, Tuhan bisa menolong. Tapi kalau Tuhan tidak mau menolong, maka aku tidak akan menyembah patung itu. Di dalam pergulatan kinor, dia mengeluarkan sebuah nada. Nada iman, nada cinta, nada pengabdian. Pengabdian tidak pernah diberikan karena kita mendapat upah. Pengabdian teruji pada waktu kita tidak menerima apa-apa. Pengabdian pada waktu kita berkata, Tuhan, sekalipun aku tidak terima apapun seumur hidupku, ini pilihanku. Menyintai, mengabdi, melayani. Karena itu sebuah kehormatan. Itu kesukaan. Itu segalanya buat aku. Dan itulah kita. Pada saat itulah raja sangat murka. Dan apinya dipanaskan begitu rupa. Sadrak, Meshach dilempar. Tapi kita tahu bagaimana mereka berjalan dalam kemuliaan.
Dan mereka tidak berjalan bertiga, mereka berjalan berempat. Karena Tuhan bersama mereka. Dan semua raja, semua orang yang melihat itu, bahkan itu menjadi sebuah ketetapan. Mereka menyembah Tuhan yang hidup. Mereka menghormati raja, tapi mereka menghormati lebih lagi kepada Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Sekali lagi itulah gila, dan itulah kecapi, dan itulah penyembahan. Tahukah saudara, kata penyembahan dimulai pada waktu Abraham naik. Hari itu Tuhan tiba-tiba berkata, bawa anakmu Ishak, satu-satunya. Dan itulah pertama kali Abraham memakai kata, aku dan anakku akan menyembah. Dia tahu dia naik untuk memotong anaknya. Dan dia pakai kata menyembah. Sepertinya dia mau berkata, Tuhan, aku ini anjing. Kemana aku bisa pergi? Kalau engkau mau mengambil anakku dan memotongnya, aku ini anjing. Aku tidak akan menggigit dan marah dan mempertahankan apapun. Aku akan tetap mencium. Aku akan tetap ada di bawah kakimu. Dan itulah penyembahan. Hari itu saya melihat di televisi sebuah pelatihan anjing untuk membantu orang cacat. Membantu mereka yang lumpuh. Membantu mereka yang buta. Membantu mereka yang cacat otak. Dan saya melihat anjing-anjing yang penuh pengabdian. Anjing-anjing yang mendahulukan semua kepentingan Tuhan. Seringkali tuannya hanya bergeser 1 mili, 1 senti. Anjingnya tahu tuannya tidak pergi, tidak mengambil sesuatu. Saya melihat di televisi seorang tuan yang dari leher sampai ke bawah lumpuh. Dan di tangannya ada semacam tongkat kecil. Tongkat yang mungkin panjangnya sekitar 20 cm. Dan dia hanya bisa memberi kode lewat tongkat itu. Saudara, saya tidak pernah mengerti. Karena buat saya sama saja. Saudara itu cuma bergerak ke atas, ke bawah, kiri, dan kanan. Tapi yang ajaib anjing itu. Saudara, setiap kali tongkat itu bergerak, anjing itu mengerti. Seringkali anjing itu lari mengambilkan apel. Saudara, anjing itu bisa membantu untuk menyalakan microwave. Saudara, ini orang bisa tinggal sendiri dengan anjing itu. Padahal dia lumpuh dari leher sampai ke bawah. Karena anjing ini membantunya dalam segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan. Saudara yang lebih baik dan lebih ajaib. Anjing ini melatih orang ini untuk melakukan banyak hal. Menyemangati. Berkali-kali orang ini sudah hampir bunuh diri karena capek. Dan anjing ini terus menyemangati. Anjing ini menghiburnya. Anjing ini menggodanya. Sampai orang ini punya begitu banyak kesempatan dan semangat. Dan bahkan mencapai S2. Berprestasi. Pergi dari satu tempat ke satu tempat memberi seminar. Dan dia berkata semua itu karena ada seekor anjing yang mengabdi. Hari ini, seberapa kita mengabdi kepada Tuhan, itulah penyembahan kita. Seberapa kita berkata, tidak ada soal aku, tapi semuanya soal Engkau. It's all about you. Mari kita berdoa. Tuhan, ini soal kecapi. Di saat kami berguna, kami mau berkata penyembahan kami akan naik. Ini soal pengabdian dan cinta. Ini soal mata kami. Sel kami hanya bergetar untuk-Mu dan tidak yang lain. Karena seluruh hati kami, pengabdian
pembaktian kami, penyembahan kami untuk Engkau. Kami lahir untuk Engkau. Dan kami mau menjadi orang yang melewati apapun dan berdiri di hadapan tahta menyanyikan pujian cinta. Nyanyian penyembahan. Dan kecapi itu ada di tangan kami. Kecapi kemenangan. Kecapi penyembahan. Kecapi pengabdian. Bangkitkan Tuhan penyembah-penyembah di akhir zaman ini, supaya kemuliaan memenuhi bumi.